Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku. Kembali lagi di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Semoga apa yang kita dapat hari ini semoga bermanfaat dan selalu sama Allah SWT diberi kerendahan dan beri rezeki yang lancar. Selanjutnya kemarin kita bahas terkait tentang agama, agama Hindu, Buddha dan sebagainya, Islam. Sekarang kita menuju ke materi kebudayaan. Perbedaan kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal. Diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut dengan culture, yang berasal dari kata Latin, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture yang juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Budaya merupakan gambaran dari cerminan dari suatu bangsa. Apabila suatu bangsa memiliki beragam budaya, maka bangsa tersebut merupakan suatu bentuk kesatuan dari berbagai macam aspek-aspek budaya. Contohnya bangsa kita Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam budaya dari setiap masing-masing daerah. Terdapat di Indonesia seperti yang kita ketahui. Unsur-unsur budaya tersebut salah satunya adalah bahasa. Bahasa Indonesia itu sangat banyak. Budayanya sangat banyak, bahasanya sangat banyak. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Bahasanya juga dari Sabang sampai Merauke itu sudah beda-beda. Contoh saja, bahasa dari Jawa Timur dan Jawa Tengah ini sudah berbeda. Logat, pakaian dan sebagainya sudah berbeda. Jawa Barat juga berbeda dengan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ini adalah perbedaan kebudayaan dari satu daerah ke daerah yang lain. Kita tidak boleh yang namanya budaya kita, budaya kita yang paling bagus, tidak boleh. Budayanya semua bagus. Cuma kita bagaimana untuk memahami dan belajar terkait kebudayaan itu. Selanjutnya adalah perbedaan suku bangsa. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa. Suku bangsa mempunyai ciri-ciri mendasar tertentu. Ada beberapa ciri yang dapat digunakan untuk mengenal suatu suku bangsa. Yang pertama yaitu adanya contoh ciri fisik. Yang pertama, warna kulit, rambut, wajah, dan bentuk badan. Selain itu, ciri fisik selanjutnya adalah bahasa dan adat istiadat kesenian yang sama. Ciri-ciri inilah yang nantinya membedakan yang namanya antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lainnya. Suku bangsa merupakan kumpulan dari kerabat keluarga yang luas. Jadi kalau dalam bahasa kita adalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan yang bisa kita sebut dengan kita singkat dengan sara. Indonesia ini banyak suku bangsanya. Jadi kita tidak boleh yang namanya rasisme. Oh, ini kulit seperti ini. Oh, ini matanya seperti ini. Tidak boleh. Kita itu sama. Adalah suatu bangsa Indonesia. Perbedaan suku bangsa ini adalah anugerah dari Tuhan yang nantinya kita bisa nikmati bersama. Tidak boleh yang namanya adanya perpecahan. Ketika kita dalam satu suku bangsa berpecah, yang nantinya akan menimbulkan suatu konflik dan perbedaan pendapat ataupun kekisruhan yang dapat memperkeruh yang namanya berbangsa dan bernegara. Selanjutnya adalah perbedaan pekerjaan. Perbedaan pekerjaan ini satu sama lain sangat berbeda. Antara si A dan B pekerjaan berbeda. Antara orang tua si A dan orang tua si B ini sangat berbeda. Perbedaan pekerjaan, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhan, sehingga manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya disebut dengan kegiatan ekonomi. Ayah ibu sampean berangkat bekerja untuk yang namanya kebutuhan dapur tetap menyala, kebutuhan keluarga tetap jalan, kebutuhan seman tetap jalan di situ. Itu adalah perbedaan pekerjaan. Tujuannya adalah mereka untuk mencari yang namanya rezeki ekonomi. Apapun pekerjaannya, selagi itu halal tidak masalah, tidak boleh malu. Orang tua bekerja apapun, kita tidak boleh malu. Karena apa? Orang tua bekerja untuk sampean, tidak ada lain. Orang tua bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan sampean. Terkadang orang tua itu lebih
mendahulukan kepentingan atau kebutuhan anaknya daripada kebutuhan pribadinya. Jadi selanjutnya ialah pada saat ini kalian dapat menemukan berbagai jenis pekerjaan, baik sektor formal maupun non formal. Pekerjaan sektor formal adalah berbagai pekerjaan yang dijalankan oleh pelaku usaha resmi, baik pemerintah maupun swasta. Para karyawan perusahaan, pegawai kantor, bank, pegawai pemerintah, guru merupakan contoh pegawai sektor formal. Jadi pekerjaan ini ada yang sektor formal maupun non formal. Dengan demikian, mereka bekerja penuh dengan aturan yang mengikat. Kondisi tersebut berbeda dengan pekerjaan pemilik bengkel, petani, penjual di pasar, dan pelaku usaha mandiri lainnya. Mereka bekerja secara mandiri, tak bergantung pada pihak yang lain. Contoh kalau pegawai itu harus patuh pada pimpinan atau patuh kepada atasannya. Kalau wirausaha ya terserah. Cuman berangkat jam 8 terserah. Kalau pegawai itu jam 7 harus berangkat jam 7. Kalau wira swasta, contoh pedagang dan sebagainya, kalau mau datang jam berapa aja terserah. Karena apa? Usaha miliknya dia. Makanya kalau bisa, anak-anakku semua kalau bisa berwirausaha. Agar apa? Kalau kita berwirausaha, membantu orang itu lebih banyak, menolong orang itu lebih banyak, jadi dan bermanfaat ke orang lain itu lebih banyak. Jadi contohnya, kalau kita rezekinya lancar jadi wirausaha, kita bisa membangun masjid, menolong orang, waktu tidak terikat untuk acara tahlil orang itu kita tidak bingung pekerjaan. Kalau kita wirausaha ada tetangga meninggal, tutup saja untuk tetap bertakziah. Kalau jadi pegawai susah, kalau pulang jam 4 ya harus jam 4. Tidak bisa kondisional seperti pekerjaan non formal. Selanjutnya adalah peran dan fungsi budaya. Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tersebut melambang keberagaman budaya Indonesia. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai dari Sabang sampai Merauke, ini uh, kebudayaan atau tari-tarian ini sangat banyak. Kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Tarian daerah bukan hanya dari sekedar tarian untuk dilihat, tetapi di dalamnya mengandung makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Tarian daerah merupakan ekspresi jiwa seniman di Indonesia, masa lalu, dan menggambarkan nilai-nilai penting yang dapat menjadi inspirasi dan teladan masyarakat masa sekarang. Seni tarian di Indonesia tidak lepas dari pesan-pesan nilai moral, keagamaan sebagai ciri khas bangsa Indonesia. Tarian hanya sebagian dari keberagaman budaya bangsa Indonesia. Keragaman budaya di daerah-daerah dapat dikenali melalui bentuk-bentuk pakaian adat, lagu daerah, tarian daerah, rumah adat, alat musik, seni, pertunjukan upacara adat, dan lain sebagainya. Ini adalah bentuk yang namanya kekayaan alam. Terkadang kekayaan daerah, kita sudah mempunyai kekayaan alam, batu bara dan sebagainya kita sudah punya. Kita punya yang namanya budaya tari-tarian. Kita sebagai kalangan muda, ya bagaimana untuk melestarikan hal itu? Tidak kita bolehlah semen memahami tari-tarian dari luar negeri, K-pop dan sebagainya boleh. Tapi harus juga memahami yang namanya tari-tarian atau budaya Indonesia. Karena apa? Budaya di Indonesia ini perlu banyak makna yang tersirat, walaupun terkadang kita tidak paham terkait apa yang disampaikan dalam tarian itu. Kalau kita mau belajar pesan yang tersirat ini atau pesan yang mendalam terkait kebudayaan dan adat istiadat ini mampu kita pelajari dan mampu kita tanamkan dalam diri kita. Jadi setidaknya dengan adanya kita memahami budaya ini, kita menumbuhkan rasa cinta, menumbuhkan rasa nasionalis atau rasa berbangsa dan bernegara kepada Indonesia. Karena yang sering kita nyanyikan setiap Senin sebelum pandemi upacara hubul waton minal iman, yelal waton dan sebagainya. Jadi kalau kita menyukai budaya,
melestarikan budaya sama aja dengan hubul waton minal iman. Mungkin itu aja anak-anak. Kalau ada yang kurang paham, ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung melalui grup-grup yang tersedia. Sekian dari Pak Rahman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.